Baby Ken sudah tampan, sudah bersih. Rose dan Renata sudah bersiap-siap untuk kembali ke mansion utama. Dan sekarang mereka sedang sarapan pagi bersama dengan Radit dan Aksa. Sementara Gea dan Biita sudah kembali ke mansion utama sejak malam tadi. Kenapa Ezra dan Keina belum muncul juga? Tanya Renata. Rose menaikkan bahu tanda ia pun tidak tahu. Paling lagi nikmatin malam pertama tuh, celetuk Aksa, seketika semua orang menatap ke arahnya. Malam pertama apa? Mereka tuh kan pengantin lama, timpal Renata. Bagi mereka mah pengantin baru, nyonya, sahut Radit. Renata dan Rose saling tatap satu sama lain. Begini saja, setelah sarapan kita pulang terlebih dahulu. Tinggalkan mobil untuk mereka, katakan pada Ezra nanti. Radit, ucap Rose. Radit mengangguk mengerti. Setelah selesai makan, mereka berlalu pulang ke mansion utama. Sementara Radit berdiri di pintu kamar Ezra dan Keina, ia ragu harus apa sekarang. Nanti kalau aku ngetuk pintu, kalau mereka lagi welow-welow bisa terganggu dong, ucapnya menimang apa yang harus dilakukannya sekarang. Dan gajiku akan dipotong lagi, tapi sampai kapan aku berdiri di sini memberi kunci ini? Tanyanya pada diri sendiri. Dengan segala pertimbangan, akhirnya Radit memutuskan untuk mengetuk pintu kamar itu. Dengan pasrah segala resiko nantinya, Radit menarik napas dalam-dalam lalu mengetuk pintu. Tok, tok, pintu itu langsung terbuka. Ezra dan Keina rupanya sudah rapi dan Ezra yang sudah memakai pakaian kerjanya. Apa? Tanya Ezra, aku ingin memberimu kunci mobil ini, Tuan. Jawabnya, Ezra mengambil kunci di tangan Radit. Ah iya, para nyonya dan baby Ken sudah pulang ke mansion utama. Ucapnya, Keina menatap tajam sang suami. Ini semua karena kau, seandainya tadi nggak minta jatah di bathroom pasti kita tidak akan ditinggal oleh ibu dan mama, ucap Keina kesal. Ezra menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sementara Radit, ia pura-pura tidak dengar apa yang sedang pasutri itu katakan. Benar-benar tidak menghargai jomblo sepertiku, gumam Radit di dalam hati, setelah mendengar omelan panjang Keina. Akhirnya mereka sedang menuju perjalanan pulang menuju mansion utama. Keina menatap luar jendela dengan kesal, dan Ezra yang berusaha membujuk sang istri. Radit yang sedang menyetir hanya fokus dengan jalan yang mereka lalui. Jangan marah dong, sayang, aku minta maaf, rayu Ezra, tapi Keina diam tetap menatap jalanan. Ezra berpikir dengan keras hal apa yang harus ia lakukan agar sang istri memaafkannya. Radit, nanti mampir ke minimarket. Ada sesuatu yang ingin aku beli, ucapnya. Radit mengangguk. Keina mengambil ponselnya di tas, lalu menyibukkan diri dengan benda pipi itu. Tak lama Radit berhenti di minimarket, Ezra keluar. Lalu ia membuka pintu, dan mengajak Keina untuk keluar juga. Mau kemana sih? Tanya Keina ketus. Ezra menunjukkan ke arah minimarket. Kau tidak ingin makan es krim, atau makan yang manis-manis? Tanyanya, seketika wajah Keina berbinar bahagia. Aku sangat ingin es krim, ucapnya dengan penuh semangat. Ia bangkit lalu turun dari mobil dengan dibantu sang suami. Saat Keina berjalan terlebih dulu dari Ezra, ia sedikit terkejut kala Ezra menarik tangannya. Hingga Keina kini berada di sampingnya. Ada apa? Tanyanya. Ezra terlihat panik sambil menatap sekelilingnya. Kau mens? Tanya Ezra. Keina memegang dres bagian belakangnya dan ia melihat darah di tangannya. Iya, aku mens, ucapnya dengan panik. Ezra membuka tusidonya. Ia melilitkan tusido itu di pinggang sang istri. Ayo kita beli pembalut, kebetulan ada pakaian ganti di mobil, ucapnya. Keina hanya diam memerhatikan Ezra yang membuka pintu lalu mengambil paper bag di sana. Keina kagum kala melihat kesigapan sang suami, ia tersenyum tipis merasa paling disayang oleh Ezra. Ayo, jangan senyum-senyum doang, ajak Ezra. Keina tersadar. Ia hanya pasrah mengikuti langkah kaki Ezra memasuki minimarket tersebut. Setelah kerepotan itu, Keina sampai malu kepada Ezra. Karena pria itu membantunya memakai pembalut, Keina sudah mengusirnya tapi Ezra tetap bersikukuh ingin membantu. Bagaimana, kau nyaman kan? Tanyanya. Keina mengangguk mantap. Sudah berulang kali sang suami menanyakan itu kepadanya. Aku nyaman, sayang. Setiap wanita juga begini setiap bulan, jelas Keina. Kini mereka sudah berada di mobil dengan Keina memakan es krim.
Radit melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, sedangkan Ezra sibuk memerhatikan Keina yang sedang makan es krim. Apa tidak sakit perutnya? Tanya Ezra. Keina belum merasakan sedikit pun kesakitan yang selalu saja ia rasakan sebelum hamil dulu. Tidak sayang, nggak ada sakit. Tenanglah, ucap Keina sambil tersenyum sangat manis. Ezra mengelus pucuk kepala Keina dengan gemas. Akhirnya mereka sampai di mansion utama. Ezra dan Keina langsung mencari keberadaan anak mereka. Ternyata baby Ken sedang bermain dengan Gea di ruang tengah. Anak mama, sapa Keina. Ia menggendong Ken bahkan mencium putranya dengan penuh kasih. Ezra memegang tangan mungil itu. Ia menyentuh pipi Ken yang semakin bulat. Gemas banget si anak ayah, ucapnya. Ezra dan Keina sibuk bermain dengan Ken. Sementara Gea dan Radit hanya memerhatikan mereka dengan senyum tipis mereka. Di mana mama dan ibu, Gea? Tanya Keina. Gea menunjukkan ke arah halaman samping di mana ada Renata dan Rose yang sedang mengobrol dengan Pak Mus. Ah iya, aku lupa mengatakan hal penting kepadamu sayang, ucap Ezra. Keina menatap sang suami sembari menyusui Ken. Mama dan ibu akan pergi ke Italia, mereka akan menetap di sana, ucap Ezra. Tentunya itu mengejutkan bagi Keina. Loh kenapa gitu? Tanya Keina dengan sedih, karena mama dan ibumu ingin membiarkan kalian hidup mandiri di sini, sambung Rose. Renata hanya tersenyum menatap putrinya yang terlihat tidak setuju dengan niat mereka. Tidak perlu kalian harus pergi sejauh itu, aku akan kesepian nanti, sanggah Keina. Ia membayangkan betapa hampanya nanti kehidupannya tanpa mama mertua dan ibunya. Nanti setelah Ezra beres dengan perusahaannya yang ada di Indonesia, kalian juga akan pindah ke Italia. Menyusul kami, jelas Rose. Hal itu semakin mengejutkan Keina. Kau tidak pernah mengatakan itu sebelumnya kepadaku, ucapnya kesal kepada sang suami. Ezra tersenyum tipis. Menurutku itu akan lama kita lakukan, sayang. Semestinya setelah Ken dewasa nanti, jelasnya. Keina menatap Ken yang tertidur. Kami akan berangkat malam ini, ucap Rose. Keina semakin terkejut. Astaga, mungkin jika ia punya penyakit jantung sudah mati sedari tadi. Secepat itu, tanya Keina. Rose mengangguk mantap. Ezra, jaga anakku dengan baik. Jangan buat dia menangis lagi, kali ini aku sangat percaya denganmu, ucap Renata memperingati sang menantu. Ezra mengangguk mantap sambil tersenyum ke arah sang istri. Kami akan sering berkunjung nanti, Keina, jangan sedih begitu, ucap Rose. Ia mengelus pucuk kepala Keina dengan penuh kasih. Keina hanya pasrah, lagian yang dilakukan mertua dan ibunya tentunya untuk kebahagiaannya juga. Mengingat mertuanya yang menerima ibunya dengan baik, tentunya membuat Keina merasa bahagia. Bahkan mereka terlihat seperti adik kakak, bukan hubungan antara besan. Dan benar saja, malam hari Ezra dan Keina mengantar Rose dan Renata di bandara. Setelah wejangan dari kedua ibu itu, akhirnya mereka berangkat juga menuju Italia, negara Eropa. Renata seperti mimpi, bisa menginjak negara itu. Setelah acara perpisahan, Keina dan Ezra dan tentunya dengan baby Ken sedang menuju restoran untuk makan malam. Keina sedang makan, sementara Ezra menjaga baby Ken. Kau tidak makan? Tanya Keina. Ezra tersenyum saja sambil menatap baby Ken yang tersenyum ke arahnya. Makan saja dulu, setelah kau selesai nanti aku akan makan, ucap Ezra. Ia menggendong baby Ken untuk melihat-lihat di sekitar restoran mewah itu. Keina makan sambil menatap Ezra. Ia sangat terharu dan bahagia memiliki suami yang cekatan serta sigap seperti Ezra. Aku benar-benar beruntung memilikimu, ucapnya, sambil tersenyum sangat manis ke arah Ezra yang sedang berdiri mengobrol dengan orang yang menyapa dirinya dengan Ken. Sudah 2 minggu Keina ditinggal oleh ibu dan mama mertuanya, hanya ada Ezra dan Gea dan Biita yang selalu menemaninya. Jika Ezra sedang bekerja, maka Keina hanya bersama dengan Gea saja. Ezra selalu pulang cepat karena ia tahu jika sang istri sangat kesepian di mansion utama. Hari ini usia baby Ken memasuki 3 bulan, bahkan bentuk tubuhnya sudah seperti bayi yang berusia 5 bulan saja. Pipinya tembam dan tubuhnya yang berisi semakin membuat orang gemas walaupun sekedar menatapnya. Semakin lama wajah Ken semakin seperti ayahnya saja, Keina hanya mendapat hikmahnya saja. Keina termenung, baby Ken sudah tidur sedari tadi. Gea entah pergi kemana, sedari tadi juga belum pulang.
Keina menatap jam dinding, sudah menunjukkan pukul hampir jam makan malam. Keina memerintahkan para maid untuk menjaga Ken, ia ingin memasak makan malam untuk sang suami. Keina memasak sup daging dengan capcay, ia suka dengan masakan sederhana seperti ini. Ya walaupun lidah suaminya itu lebih suka makanan western, tapi Keina tidak peduli. Ia terus menyajikan makanan ala Indonesia, Ezra juga tidak berani untuk membantah. Keina berkutat di dapur dengan dibantu Bi Ita, saat mereka sedang mencuci piring kedatangan Gea membuat mereka sedikit terkejut. Apalagi wajah Gea terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu, Keina dapat melihat dari gerak-gerik Gea yang tidak seperti biasanya. Kamu dari mana aja, Gea? Nyonya muda kesepian tahu, hardik Ita kepada anaknya, Gea menggaruk tengkuknya seperti cengegesan saja. Aku tadi makan di luar, Bu, jawabnya. Gea menatap Ita dan Keina secara intens. Aku ingin mengatakan hal penting kepada kalian. Tapi berjanjilah untuk tidak terkejut atau bahkan marah, ucapnya. Ita dan Keina saling memandang satu sama lain. Lalu mereka mengangguk bersama. Aku, Gea gugup, ia bingung harus mengatakannya atau tidak. Ia semakin gugup kala Keina menatapnya penuh mengintimidasi. Kau mau menikah dengan Radit, bukan? Celetuk Ezra, seketika Ita dan Keina terkejut. Bukan karena kedatangan Ezra yang tiba-tiba, tapi karena Gea yang akan menikah dengan Radit. Apa itu benar, Nak? Tanya Ita. Ezra menghampiri mereka. Itu benar, Bi, mereka sudah membicarakan pernikahan ini sedari lama. Ternyata mereka pacaran secara diam-diam di belakang kita, ucap Ezra. Keina tidak percaya akan itu. Kamu tahu kan, apa perbedaan kita dengan Tuan Radit? Kamu harus ingat itu Gea. Memangnya Tuan Radit mau punya istri miskin kayak kamu? Tanya Ita, ia ragu sekali dengan keputusan Gea kali ini. Gea kebingungan menjawab apa, ia menatap ke arah Ezra untuk membantunya menjelaskan kepada sang ibu, begini, Bi, aku sangat mengenal Radit dan keluarganya. Mereka tidak memandang kasta dan kedudukan seseorang, dan Radit juga memiliki sifat yang hangat kepada wanita, jelas Ezra. Keina menatap terus Gea yang menunduk seperti menyembunyikan sesuatu. Jadi kalian sudah lama pacarannya, kenapa diam-diam? Tanya Ita lagi, kali ini Ezra membiarkan Gea untuk menjawab. Itu Bu, kami malu untuk menunjukkannya, jadi Kak Radit dan aku sepakat untuk menyembunyikan hubungan kami. Dan boom sekarang kami mengumumkannya, ucap Gea dan wajah bahagia. Ezra tertawa begitu pula Bi Ita. Keina hanya diam memerhatikan Gea saja, ia tersenyum sambil memegang bahu sahabat terbaiknya itu. Selamat untukmu, kapan pernikahannya akan berlangsung? Tanya Keina. Besok Kak Radit akan mengatakannya kepada ibu. Kata dia akan dilakukan secepatnya saja, jawab Gea. Keina dan Ezra mengangguk saja. Setelah pembahasan sana-sini, Ezra dan Keina makan sambil sedikit bercerita. Ezra sangat bahagia mendengar Radit akan menikah, akhirnya asistennya itu dapat melepas masa lajangnya juga. Dan Ezra juga tidak menyangka jika wanita yang membuat Radit untuk yakin melepas masa lajangnya adalah Gea. Setelah makan, Ezra membersihkan diri. Sementara Keina sedang duduk melamun sambil menyusui baby Ken, ia memikirkan Gea. Ekspresi wajahnya sama seperti ia waktu dipaksa untuk menikah dengan Ezra dulu. Seperti ada yang aneh, ucapnya. Keina meletakkan baby Ken di box bayi. Ezra keluar dari ruang ganti, ia memeluk Keina dari belakang sambil mencium aroma rambut Keina yang selalu saja membuatnya rindu. Kau seperti memikirkan sesuatu yang sangat serius, ucap Ezra. Keina membalikkan tubuhnya hingga kini ia berhadapan dengan Ezra. Kau tidak merasa aneh dengan hubungan Gea dan Radit? Tanyanya. Ezra menggelengkan kepalanya cepat. Tidak, aneh dari mananya sih? Mereka terlihat serasi loh, kan kamu yang bilang sendiri kemarin, ucap Ezra. Keina menghela napas berat. Keina duduk di sofa, ada apa sih? Tanya Ezra, ia ikut menyusul Keina yang terlihat sedang banyak pikiran. Seperti ada yang aneh, tapi entahlah mungkin hanya perasaanku aja, ucap Keina. Ezra tersenyum kecil. Gea dan Radit sudah dewasa, sayang. Mereka tahu tentang kehidupan mereka sendiri, jadi tidak perlu kau pikirkan, ucap Ezra menenangkan sang istri. Keina mengangguk mengerti. Aku rasa pikiranku terlalu berlebihan.
Aku hanya takut Gea merasakan kehidupan sepertiku dulu sebelum kau sesayang ini padaku, ujarnya. Ezra mengerti dengan itu. Tidak akan, Radit tidak brengsek, dia anak yang baik, aku bisa pastikan itu, kata Ezra membuat Keina merasa sedikit tenang. Sekarang kau perlu memikirkan adikku yang meronta ini, ia rindu dengan sangkarnya, ucap Ezra mengarahkan tangan Keina ke miliknya. Keina tertawa, punya kamu itu baperan tahu, cuma ngobrol aja langsung tegang, ejek Keina. Gimana lagi sayang, dia begini cuma sama kamu, ucap Ezra dengan wajah memelas. Keina langsung meluma bibir Ezra dengan penuh menuntut. Dan pergulatan panas itu kembali terjadi di sofa, di kasur dan bathroom. Tempat favorit Ezra adalah di sofa, hal itu membuatnya semakin bergairah dan tidak ada puasnya dengan sang istri. Keina hanya pasrah saja, melawan pun tidak ada guna. Apalagi jika Ezra sudah membawa nama dosa, sudahlah Keina langsung seketika patuh. Hal itu dijadikan sebagai senjata bagi Ezra, memang banyak akal untuk melabui sang istri.